Dendam janda muda kepada mantan suaminya yang direbut oleh pelakor, janda muda buat kemaluan pelakor busuk. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Ratih bukan perempuan yang suka bermimpi tinggi-tinggi. Hidup tenang dan cukup itu sudah lebih dari cukup buatnya. Sejak menikah dengan Bayu 5 tahun lalu, ia jalani hidup dengan sabar dan ikhlas. Suaminya bukan orang kaya, tapi punya niat baik dan mau bekerja keras. Itu yang bikin Ratih yakin buat ninggalin pekerjaannya di toko sembako dan ikut Bayu bangun usaha kecil-kecilan. Mereka tinggal di rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Dindingnya masih batako, atapnya seng tipis yang kalau hujan berisiknya minta ampun. Tapi Ratih senang. Setiap pagi dia bangun lebih dulu, masak sarapan, nyiapin baju Bayu, lalu nyuci baju-baju pelanggan di garasi depan yang mereka sulap jadi tempat laundry kiloan. Awalnya cuma 2 mesin cuci dan 1 rak lipat. Tapi karena hasil kerja mereka rapi, bersih dan harganya murah, pelan-pelan pelanggan mulai banyak. Dalam setahun, mereka bisa beli mesin cuci tambahan, tambah pegawai 2 orang, dan pindah ke rumah kecil milik sendiri walau masih nyicil. Ratih nggak pernah merasa berat jalani semua itu. Siang malam dia kerja, kadang jari tangannya sampai kapalan karena kelamaan pegang setrika. Tapi wajah Bayu yang pulang bawa senyum, peluk dia dari belakang sambil bilang, "Makasih ya sayang, kamu luar biasa." Itu udah cukup buat ngusir semua lelah. Tapi entah kenapa, masuk tahun keempat, sikap Bayu mulai berubah. Awalnya cuma sering pulang telat, katanya rapat sama klien, survei lokasi buat buka cabang, atau cari supplier deterjen. Ratih percaya karena selama ini Bayu memang gak pernah macem-macem. Tapi lama-lama Bayu makin sering bohong. Beberapa kali Ratih dengar ada suara perempuan dari HP Bayu. Pas ditanya, Bayu cuma ketawa, bilang itu karyawan baru. Ratih mencoba maklum, tapi naluri perempuan gak pernah bohong. Ada yang gak beres. Puncaknya waktu Ratih nemuin lipstik merah nyelip di dashboard mobil. Warnanya mencolok, beda dari warna-warna lembut yang biasa dia pakai. Waktu dia tanya, Bayu malah marah dan nuduh Ratih lebay. Sejak itu, Ratih mulai curiga betulan. Di laundry mereka, ada satu pelanggan yang cukup rutin datang. Namanya Anya. Perempuan tinggi, cantik, selalu tampil wangi dan pakai baju mahal. Mobilnya sering parkir di depan rumah. Kadang dia ngobrol lama sama Bayu, sementara Ratih sibuk nyetrika di dalam. Satu sore, Ratih ngeliat sendiri Anya nyodorin sesuatu ke Bayu sambil ketawa-ketawa manja. Waktu itu, hati Ratih udah bergetar, tapi dia tetap diam. Dia masih mikir, jangan-jangan cuma bayangannya sendiri. Tapi sayangnya, semua rasa sabar itu runtuh dalam satu malam. Waktu itu Ratih bangun tengah malam dan sadar Bayu belum pulang. Jam udah nunjukin hampir 1:30 pagi. Handphone Bayu nggak bisa dihubungi. Cemas dan panik, Ratih nunggu di ruang tamu sambil megang sajadah. Mulutnya komat kamit baca doa. Jam 3 pagi, Bayu pulang dalam keadaan mabuk. Bau parfum perempuan nyampur sama alkohol. Ratih cuma bisa nangis sambil buka pintu. Tapi Bayu malah nyalahin dia. "Kamu jangan kayak orang gila. Aku capek kerja, kamu malah marah-marah." Itu malam pertama Bayu maki-maki Ratih. Malam-malam berikutnya makin sering. Tiap Ratih tanya soal keanehan yang makin jelas, Bayu selalu jawab dengan amarah atau diam beku. Sampai akhirnya, satu hari Bayu bilang dari mulutnya sendiri, "Aku udah gak cinta lagi Ratih, kita cerai aja. Aku mau hidup sama Anya. Dia ngerti aku, dia bisa ngasih aku yang kamu gak bisa." Kalimat itu jatuh kayak petir di siang bolong. Ratih gak percaya. Air matanya langsung jatuh, tapi mulutnya gak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Bayu bahkan gak tampak bersalah. Dia justru keluar dari rumah sambil bawa koper, meninggalkan Ratih yang terduduk lemas di lantai. Proses cerai berlangsung cepat. Bayu seolah udah siapin semuanya. Rumah yang mereka cicil bareng tiba-tiba atas nama Bayu sendiri. Usaha laundry pun pelan-pelan dialihkan ke atas nama Anya. Dengan dalih Ratih nggak memberikan kontribusi cukup karena cuma ibu rumah tangga.
Ratih keluar dari rumah itu hanya bawa tas ransel kecil dan beberapa baju. Ia pulang ke rumah orang tuanya yang sederhana di desa sebelah. Ibunya menyambut dengan pelukan, tapi ayahnya diam. Bukan karena marah, tapi sedih melihat anak perempuannya dihancurkan oleh orang yang dulunya begitu ia percaya. Hari demi hari berlalu, tapi rasa sakit itu nggak hilang. Setiap malam, Ratih terbangun sambil mimpi wajah Bayu dan Anya tertawa di hadapannya. Kadang dia mengigau, kadang dia cuma bisa memeluk bantal sambil berdoa agar pagi cepat datang. Tetangga dan saudara mulai berbisik-bisik. Ada yang kasihan, ada yang nyinyir. Tapi Ratih memilih diam. Ia habiskan waktu bantu ibunya di dapur, ngurus kebun kecil di belakang rumah, dan sesekali bantu tetangga cuci baju buat sekedar dapat uang jajan. Tapi diam bukan berarti lupa, diam bukan berarti maaf. Dalam hati kecilnya ada bara yang pelan-pelan menyala. Apalagi waktu ia dapat kabar kalau Anya sering pamer di media sosial. Foto di rumah Ratih dulu, duduk di ruang tamu yang dulunya ia bersihkan setiap pagi. Bahkan memamerkan setrika uap dan mesin laundry yang dulu Ratih beli dengan uang tabungannya. Hati Ratih perih, bukan karena kehilangan, tapi karena diinjak-injak. Harga dirinya dihancurkan. Dan sejak malam itu, Ratih bersumpah, dia bukan lagi Ratih yang lama. Dia akan menuntut keadilan dengan caranya sendiri. Meski harus jalan gelap, dia siap melangkah. Pelanggan itu awalnya biasa aja. Namanya Anya. Perempuan muda, kulitnya putih mulus, rambutnya panjang terawat. Tiap datang ke laundry Ratih, selalu pakai parfum yang wanginya tajam. Dari awal, Ratih nggak pernah curiga. Siapapun bebas nyuci di tempatnya, asal bayar tepat waktu dan barangnya nggak aneh-aneh. Tapi makin lama, Anya makin sering datang. Bukan cuma ngantar baju, tapi juga duduk-duduk di kursi depan, kadang bawa kopi atau cemilan, katanya buat berteman. Ratih yang waktu itu lagi sibuk ngelipat pakaian pelanggan, cuma senyum sambil mikir positif. Tapi nggak bisa dipungkiri, setiap kali Anya datang, matanya selalu ngarah ke Bayu. Tatapannya beda. Kadang sambil ketawa-ketawa kecil, tangannya iseng ngebetulin kerah kemeja Bayu yang sebenarnya gak perlu dibetulin. Ratih lihat itu semua, tapi ya cuma diam. Pernah sekali waktu, Anya nitip baju dalam, yang modelnya lebih mirip pakaian renang daripada daleman. Warnanya menyala, bahannya tipis banget. Ratih sempat kaget pas buka kresek cucian Anya. Tapi dia tetap kerja profesional, nyuci bersih, lipat rapi, masukin plastik. Beberapa minggu kemudian, Ratih mulai ngerasa suaminya berubah. Bayu lebih sering pergi malam, alasannya cari spare part mesin atau ketemu klien. HP-nya dikunci, dan setiap kali ada telepon masuk, dia langsung buru-buru keluar ruangan. Kalau Ratih tanya, jawabannya singkat atau malah jutek. Awalnya Ratih mikir mungkin Bayu lagi stres. Usaha memang lagi rame-ramenya. Pelanggan numpuk, pegawai sering telat masuk. Tapi makin kesini, Bayu malah makin jauh. Bahkan makan bareng pun jarang. Kalau diajak ngobrol, lebih sering main HP daripada menatap istrinya. Suatu sore Bayu pulang lebih awal. Tapi bukan sendirian. Dari balik jendela dapur, Ratih lihat Anya turun dari mobil Bayu. Mereka berdua ketawa-ketawa sambil jalan masuk. Ratih buru-buru ke ruang tamu, pura-pura baru selesai setrika. Waktu Anya duduk dan menyapa dengan suara manja, Ratih cuma bisa jawab seadanya. "Lagi banyak cucian, Mbak?" tanya Ratih sambil senyum kaku. "Enggak, Ratih. Cuma kangen aja sama tempat ini. Wangi cucian bersih itu bikin tenang, tahu nggak?" jawab Anya sambil meletakkan tangan di lengan Bayu. Saat itu, darah Ratih serasa naik ke kepala. Tapi dia tetap diam. Dia belum punya bukti apa-apa. Lagi pula, Bayu bukan anak kecil. Kalaupun dia selingkuh, itu keputusannya sendiri. Beberapa hari kemudian, tetangga mulai bisik-bisik. Ada yang bilang pernah lihat Bayu dan Anya makan di restoran mahal. Ada juga yang cerita kalau mobil Bayu sering parkir malam-malam di depan rumah Anya. Ratih makin bingung harus gimana. Ia sempat coba ngomong baik-baik ke Bayu. Nanya langsung, tanpa marah. "Mas,
kamu ada hubungan sama Anya? Bayu diam lama, lalu jawabnya, kamu terlalu banyak curiga. Aku capek kerja buat masa depan kita, malah dituduh. Sejak itu, suasana rumah makin dingin. Bayu mulai tidur di ruang tamu. Alasannya, biar gampang bangun pagi. Tapi Ratih tahu itu cuma alasan. Ia bisa merasakan jarak yang makin lebar. Satu malam, waktu Ratih bangun buat ambil air minum, dia lihat Bayu lagi video call di dapur. Suara perempuan tertawa di layar. Hatinya remuk, tapi dia tetap enggak mau ribut. Ia cuma pingin kejelasan, bukan pertengkaran. Tapi kejelasan itu datang dari arah yang paling menyakitkan. Suatu sore Bayu pulang dengan wajah datar. Dia duduk di ruang tamu, manggil Ratih yang sedang di dapur. Aku mau ngomong, katanya pelan. Ratih duduk di depannya, mencoba tetap tenang. Aku mau cerai. Kalimat itu seperti tamparan. Ratih sempat mikir dia salah dengar, tapi Bayu lanjut ngomong. Aku serius, kita udah beda jalan. Aku udah capek sama hubungan ini. Aku mau hidup baru. Ratih masih mencoba mengerti. Karena Anya, Bayu gak jawab, tapi sorot matanya mengiyakan. Ratih cuma bisa terdiam, nafasnya berat. Beberapa detik kemudian, Bayu berdiri, masuk ke kamar, dan mulai beres-beres baju. Perceraian mereka selesai dalam waktu sebulan. Bayu seperti sudah menyiapkan segalanya. Dia gak mau bicara soal pembagian harta, rumah dan bisnis laundry yang dari awal dibangun bareng, tiba-tiba sepenuhnya atas nama Bayu. Ratih yang selama ini kerja tanpa tanda tangan di surat apapun, tak punya hak secara hukum. Hari Ratih keluar dari rumah itu jadi hari yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Ia hanya bawa satu koper kecil, beberapa baju dan tas tangan. Ia nggak berani menoleh ke belakang saat meninggalkan rumah itu, karena tahu air matanya bakal tumpah lagi. Di ujung jalan, ia sempat lihat Anya berdiri di balkon rumah, pakai daster satin dan senyum sinis. Bayu berdiri di belakangnya, lengannya melingkar di pinggang perempuan itu. Pemandangan itu tertanam kuat di kepala Ratih. Ia naik ojek ke rumah orang tuanya tanpa berkata apapun sepanjang jalan. Di atas motor, pikirannya campur aduk. Bukan cuma soal sakit hati, tapi juga soal harga diri yang diinjak-injak. Hari-hari pertama setelah diceraikan, Ratih seperti kehilangan arah. Bangun tidur rasanya berat, makan gak enak, tidur pun cuma beberapa jam semalam. Matanya sembab tiap pagi, tapi ia tetap paksa diri buat bantu ibunya di dapur, nyapu halaman atau nyuci baju. Ibu Ratih gak pernah banyak tanya, tapi setiap malam masuk ke kamar anaknya dan diam-diam meletakkan segelas susu hangat di meja. Kadang cuma duduk sebentar di tepi ranjang, pegang tangan Ratih tanpa bicara. Dukungan itu yang bikin Ratih pelan-pelan bisa berdiri lagi, walau hatinya masih hancur. Seminggu berlalu, Ratih mulai keluar rumah. Awalnya cuma belanja ke warung, lalu bantu tetangga yang minta tolong setrika atau nyuci. Ia mulai kumpulkan uang sedikit demi sedikit, bukan karena butuh banyak, tapi lebih ke soal menata ulang hidup yang berantakan. Tapi makin hari, ada rasa lain yang tumbuh di dalam dirinya. Rasa itu bukan sekadar sedih atau kecewa, itu lebih tajam, lebih dalam, dan makin kuat setiap kali dia buka media sosial. Anya makin sering posting, foto di dapur rumah Ratih dulu, duduk santai sambil ngopi. Captionnya, akhirnya bisa nikmatin hidup tenang di rumah yang nyaman. Foto di depan laundry yang dulu Ratih kelola, lengkap dengan mesin-mesin yang dibelinya dari hasil kerja kerasnya sendiri. Kali ini captionnya, kalau barang orang yang benar, usaha pasti lancar. Ratih nggak ngerti apa salahnya. Dia nggak pernah berbuat jahat sama Anya. Tapi perempuan itu seolah sengaja nginjak harga dirinya di depan umum. Dan yang paling menyakitkan, Bayu ada di tiap foto, tersenyum, seolah hidupnya baru dimulai setelah buang Ratih. Setiap Ratih lihat itu, tangannya gemetar, tapi ia nggak lagi menangis.
Ia simpan semuanya dalam hati, dan dari situ dendam pelan-pelan tumbuh. Awalnya Ratih cuma pengen tahu apa sebenarnya latar belakang Anya, siapa orang tuanya, kerjanya apa, dan kenapa bisa sedekat itu sama Bayu. Ia mulai cari tahu pelan-pelan, tanya ke teman lamanya yang masih kerja di laundry. Dari cerita mereka, Anya memang bukan orang sembarangan. Dia anak pengusaha properti, sering gonta-ganti pacar, dan katanya pernah nikung suami orang juga sebelum ini. Dia itu ibarat singa berbulu domba, Mbak, kata Wina, mantan pegawai Ratih. Kelihatan lembut dan manis, tapi dalamnya licik. Makin banyak informasi yang Ratih dapat, makin yakin dia bahwa semuanya nggak bisa dibiarkan. Ia mulai catat hal-hal penting di buku kecil, alamat rumah orang tua Anya, tempat dia biasa nongkrong, siapa saja teman-teman dekatnya. Semua dicatat rapi, seperti orang lagi nyusun rencana besar. Satu hari, Ratih naik angkot ke kota buat ke warnet. Ia pinjam komputer buat buka media sosial lewat akun palsu. Dari situ, ia bisa intip akun Anya tanpa harus terlihat. Ia juga mulai ikut beberapa forum perempuan yang pernah jadi korban pelakor. Bukan buat curhat, tapi buat belajar. Gimana mereka balas, gimana mereka bisa bangkit, dan apa saja langkah yang bisa diambil tanpa melibatkan hukum. Salah satu pengguna di forum cerita tentang seorang dukun perempuan di daerah pinggiran yang katanya bisa memberi pelajaran buat orang-orang yang serakah dan menghancurkan rumah tangga orang lain. Nama dan tempatnya Ratih catat baik-baik. Ia belum tahu bakal kesana atau enggak, tapi buat sekarang informasi itu penting. Malam-malam Ratih makin jarang tidur. Ia sering duduk sendirian di kamar, mikirin ulang kejadian-kejadian yang udah terjadi. Dari awal Anya masuk ke hidup mereka, sampai Bayu dengan entengnya ngusir dia tanpa sisa rasa. Dan makin Ratih pikir, makin dia sadar, hidup ini kadang emang gak adil kalau cuma didiamkan. Anya gak cuma ngambil suami orang, dia juga ngambil hidup Ratih. Rumah, bisnis, martabat, semua ditarik satu persatu. Sementara dia bisa duduk santai, upload story, dan pamer hasil dari apa yang bukan miliknya. Ratih nggak mau main kasar, tapi dia juga bukan tipe yang pasrah dihancurkan. Kalau hidup ini kayak permainan, maka dia harus balik masuk ke dalamnya. Bukan sebagai korban, tapi sebagai pemain. Beberapa hari kemudian, Ratih mulai sering keluar rumah. Ke pasar, ke tempat ramai, sesekali ke minimarket yang Anya biasa belanja. Bukan untuk nyapa, tapi buat observasi. Sekali waktu dia lihat Anya di parkiran, turun dari mobil sambil nenteng tas branded. Bayu nyetir, sementara Anya sibuk selfie. Saat itu Ratih berdiri di balik tiang, matanya tajam, tapi wajahnya tetap datar. Dia terlalu nyaman, pikir Ratih dalam hati. Terlalu merasa menang. Hari-hari berikutnya, Ratih mulai menyusun rencana kecil. Dia tahu dirinya nggak punya uang, nggak punya kuasa, tapi dia punya satu hal yang nggak dimiliki Anya, tekad untuk balas. Dia nggak mau main kasar, tapi dia juga bukan tipe yang pasrah dihancurkan. Kalau hidup ini kayak permainan, maka dia harus balik masuk ke dalamnya, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemain. Malam-malam Ratih makin berani bicara sendiri di depan cermin. Aku bukan perempuan lemah, aku cuma dijatuhkan, tapi aku belum kalah. Itu bukan mantra, bukan pula motivasi murahan. Itu tekad yang sudah mengeras dalam dirinya. Dendamnya bukan soal cinta, ini soal harga diri. Dan Ratih tahu, ini baru permulaan. Dari semua informasi yang Ratih kumpulkan, satu nama terus muncul di forum-forum dan obrolan bisik-bisik. Buarti. Dukun tua yang tinggal di perbatasan desa dan dikenal cuma bantu orang yang benar-benar teraniaya. Katanya, Buarti nggak terima tamu sembarangan, apalagi kalau niatnya main-main. Butuh 2 minggu buat Ratih cari tahu lokasi persis rumahnya. Letaknya jauh, di balik perkebunan singkong yang sepi. Jalan masuknya cuma setapak tanah, dikelilingi semak. Orang-orang bilang rumah Buarti seperti rumah zaman dulu, berdinding papan lapuk, tapi hawa di dalamnya bikin bulu kuduk berdiri. Hari itu, Ratih berangkat pagi naik ojek sampai batas jalan aspal.
Sisanya dia jalan kaki sekitar 1 kilometer. Langkahnya pelan, tapi mantap. Tas lempangnya berisi 1 foto Anya, selembar pakaian dalam yang diam-diam ia ambil dari jemuran Anya waktu sempat menyelinap malam hari, dan sehelai rambut yang ia pungut dari sisir yang dibuang Anya di tong sampah dekat laundry. Sampai di depan rumah, Ratih sempat ragu. Tapi saat ia mengangkat tangan untuk mengetuk, suara dari dalam sudah lebih dulu terdengar. "Masuk aja, Nak. Aku udah nunggu dari tadi." Ratih pelan-pelan dorong pintu kayu yang berderit berat. Di dalam, aroma dupa menyengat. Ruangan itu remang. Cahaya cuma dari lampu minyak kecil di sudut ruangan. Buarti duduk bersila di atas tikar pandan, tubuhnya bungkuk, rambutnya putih kusut, dan matanya tajam meski sudah keriput. "Kamu Ratih ya?" tanya Buarti tanpa menoleh. Yang suaminya direbut cewek genit itu. Ratih kaget tapi mengangguk. Ia duduk bersila di depan sang dukun. Menyerahkan tas lempangnya, Buarti buka satu persatu isinya tanpa bicara. Setelah semuanya dikeluarkan, ia hanya tersenyum tipis. "Kamu sudah siap kehilangan?" tanya Buarti tiba-tiba. Ratih mengernyit. "Maksudnya, Bu?" "Kalau kamu mau bikin dia sengsara, kamu juga harus berkorban. Dendam gak pernah gratis, Nak." Ratih diam beberapa saat. Hatinya maju mundur, tapi wajah Anya selalu muncul di kepalanya. Tertawa, meluk Bayu, duduk manja di rumah yang dulu ia bangun bareng suaminya. Semua itu bikin keputusan Ratih mantap. "Aku siap," jawabnya. Buarti mengangguk pelan, lalu berdiri dan menuju bilik kecil di belakang. Ia kembali dengan sebuah kendi hitam, mangkuk tanah liat dan segulung kain merah. Di dalam mangkuk ia tuangkan air dari kendi, lalu memasukkan foto, potongan kain pakaian dalam, dan rambut Anya. "Kita mulai sekarang, tapi dengar baik-baik," ucap Buarti menatap tajam. "Kalau kamu mau bikin tubuh perempuan itu hancur dari dalam, kamu gak boleh lagi jatuh cinta. Kamu gak boleh nikah, gak boleh punya hubungan. Kalau kamu langgar, sakitnya akan pindah ke kamu." Ratih beneran ludah. Perjanjian itu berat, tapi semua rasa yang dia bawa dari pengkhianatan Bayu dan penghinaan dari Anya lebih berat dari apapun. "Aku terima," katanya mantap. Buarti mulai baca mantra dalam bahasa yang gak dimengerti Ratih. Suaranya lirih tapi seram. Udara di dalam ruangan terasa panas dan sesak. Tikar di bawah Ratih bergetar pelan, dan mata Buarti berubah seperti orang kesurupan. Tiba-tiba angin masuk dari celah atap dan meniup kain merah di dekat mereka. Api dari dupa membesar sesaat, lalu kembali normal. Mangkuk tanah liat itu bergetar pelan, dan air di dalamnya berubah warna jadi kehitaman. "Sudah selesai," kata Buarti sambil napasnya tersengal-sengal. Dalam 7 malam, efeknya akan mulai terasa. Tubuh perempuan itu akan rusak pelan-pelan. Tapi ingat, jangan pernah langgar perjanjian. Ratih mengangguk pelan. Ia berdiri dan memberikan amplop berisi uang sebagai ucapan terima kasih. Tapi Buarti menolak. "Aku bukan jual jasa. Aku cuma penyalur. Ini urusanmu dengan yang di atas sana, dan yang di bawah juga." Ratih pulang dengan langkah berat. Di perjalanan, hujan turun rintik-rintik. Tapi dia tetap jalan kaki sambil menunduk. Dalam hati, ia tahu hidupnya nggak akan sama lagi. Tapi dia juga tahu rasa sakitnya akan terbalas. Beberapa hari kemudian, berita mulai menyebar. Pegawai laundry cerita kalau Anya mendadak sering sakit. Awalnya gatal-gatal ringan, lalu kulitnya mulai ruam. Anya bolak-balik ke dokter kulit tapi hasilnya nihil. Obat salep nggak mempan, dan tiap malam Anya mengeluh bagian tubuhnya perih seperti terbakar. Ratih nggak komentar apa-apa saat mendengar kabar itu. Tapi dalam hati ia tahu efek dari perjanjian itu mulai bekerja. Ia tidak senang, tapi juga tidak menyesal. Yang ia rasakan hanya satu, tenang. Tapi malam-malam Ratih mulai dihantui mimpi aneh.
Dia melihat bayangan perempuan tanpa wajah duduk di ujung tempat tidurnya. Kadang ia mendengar suara tawa cekikikan dari dapur, padahal semua orang di rumah sudah tidur. Ibunya pernah tanya kenapa Ratih kelihatan pucat, tapi Ratih cuma bilang kecapean. Ia tahu ini bagian dari perjanjian. Ia harus kuat. Ia harus terima semua resikonya. Karena dendam, sekali dilangkah, gak bisa ditarik balik. Malam ketujuh, Ratih duduk sendirian di kamar. Ia pandangi langit-langit yang retak, lalu melirik cermin kecil di meja. Ia tatap dirinya lama-lama lalu berbisik. Aku mungkin gak bahagia, tapi setidaknya dia gak lebih bahagia daripada aku. Dan malam itu, suara lolongan aneh terdengar dari arah rumah Bayu, tapi tak ada yang berani mendekat. Seminggu setelah Ratih bertemu Bu Warti, hidup Anya mulai berubah drastis. Awalnya cuma gatal-gatal kecil di bagian kemaluannya. Ia kira alergi sabun atau salah pakai celana dalam, tapi makin hari rasa gatal itu berubah jadi perih yang gak tertahan. Ia bolak-balik ke klinik kulit, dikasih salep dan antibiotik, tapi gak perubahan. Bahkan rasa sakitnya makin menjadi-jadi. Anya mulai gelisah. Ia orang yang sangat memperhatikan penampilan dan kebersihan, jadi waktu bau busuk mulai keluar dari tubuhnya, ia panik. Bahkan setelah mandi 3 kali sehari, pakai parfum mahal dan gonta-ganti celana dalam setiap beberapa jam, bau itu tetap muncul. Bau amis bercampur anyir, menyengat dan menusuk hidung. Suatu malam, saat sedang tidur, Anya mendadak terbangun karena merasa ada yang merangkak di selangkangannya. Ia buka celana dalam dan kaget setengah mati. Ada nanah yang keluar dari bagian kewanitaannya, kental dan berwarna kehijauan. Ia teriak keras sampai membangunkan Bayu. Bayu yang awalnya panik langsung berubah kesal setelah tahu apa yang terjadi. Ia menutup hidungnya dan mundur beberapa langkah. Gila ya, bau banget. Lu gak jaga diri atau gimana sih, Nya? Bentaknya jijik. Anya nangis. Ia coba jelasin tapi Bayu udah terlanjur muak. Sejak malam itu Bayu gak lagi tidur sekamar sama Anya. Bahkan pria itu mulai sering pulang larut malam, kadang gak pulang sama sekali. Anya makin stres. Ia periksa ke rumah sakit besar, ambil tes darah, urin, bahkan MRI, tapi semua hasilnya normal. Dokter bilang nggak ada infeksi bakteri, nggak ada penyakit kelamin, dan nggak ada tanda-tanda kanker atau tumor. Tapi kenyataannya, rasa sakit dan bau busuk itu makin parah. Siang hari, Anya bisa tahan-tahan, tapi malam hari jadi siksaan. Setiap ia mau tidur, selalu ada suara langkah kaki di dalam kamar meski dia sendirian. Jendela kamar suka tiba-tiba terbuka sendiri, tirai bergerak sendiri, dan udara jadi dingin meski nggak ada AC. Puncaknya, suatu malam ia melihat bayangan perempuan berambut panjang duduk di pojok ruangan, membelakanginya. Bayangan itu nggak bergerak, cuma duduk diam, tapi matanya terasa mengawasi. Anya menjerit keras sampai pembantu rumah datang, tapi begitu lampu dinyalakan, bayangan itu sudah hilang. Anya bilang ke Bayu soal semua yang ia alami, tapi Bayu malah makin tidak peduli. Ia anggap Anya cuma stres atau halusinasi. Bahkan sempat bilang, itu mungkin azab, kamu kebanyakan dosa. Kalimat itu menusuk Anya, tapi ia gak bisa bantah. Sebab jauh di dalam hatinya, ada rasa takut bahwa semua ini memang semacam karma. Ia ingat bagaimana dulu ia sengaja mendekati Bayu, tahu statusnya sudah menikah. Ia pancing perhatian Bayu dengan rayuan, bantuan keuangan, dan gaya hidup glamor. Sekarang, semua itu seperti berbalik menyerang dirinya sendiri. Bisnis laundry pun ikut kacau. Anyo yang biasa megang catatan dan keuangan jadi nggak fokus. Kadang lupa bayar tagihan, kadang salah hitung ongkos karyawan. Pelanggan mulai sepi karena pelayanan jadi berantakan. Bahkan ada pegawai yang resign gara-gara katanya rumah itu angker. Sering ada suara perempuan nangis dari gudang, Mbak, kata Wina, karyawan yang dulu juga kerja sama Ratih. Gak kuat saya, apalagi setelah mesin laundry nyala sendiri tengah malam. Bayu juga mulai jarang datang ke laundry. Ia lebih sering nongkrong di luar, main game bareng teman-temannya, dan belakangan mulai ketahuan dekat lagi sama perempuan lain, karyawan minimarket yang jauh lebih muda dari Anya. Anya tahu soal itu. Ia pernah cek HP Bayu diam-diam dan lihat obrolan mesra, kiriman foto sampai janji-janji untuk bertemu. Tapi waktu ia konfront Bayu, pria itu malah nyolot. Ngapain gue betah sama istri yang bau kayak bangkai gitu? Lu aja jijik sama diri lu sendiri kan? Kata Bayu dengan wajah penuh jijik.
Sejak malam itu, mereka nggak lagi hidup sebagai suami istri. Bayu pindah tidur di sofa ruang tamu, kadang keluar kota alasan kerja, sementara Anya makin terpuruk. Ia coba cari pertolongan ke orang pintar, tapi entah kenapa, semua dukun yang ia datangi nolak bantu. Ada yang bilang gangguannya bukan dari dunia biasa, ada juga yang langsung usir dia setelah lihat wajahnya. Pulang aja Bu, saya nggak bisa bantu. Ini bukan main-main, kata salah satu paranormal dengan wajah tegang. Anya makin panik. Ia coba kontak orang tuanya, tapi mereka juga bingung harus ngapain. Ibunya cuma bilang, mungkin kamu ada salah sama orang, minta maaf aja dulu. Tapi Anya bingung harus minta maaf ke siapa. Dalam pikirannya ia nggak pernah nyakiti orang. Ia cuma jatuh cinta dan memperjuangkan apa yang ia mau. Tapi rasa perih di tubuhnya bilang lain. Bahkan kini, setiap bangun pagi ada bercak darah dan nanah di spray. Bau tubuhnya makin tak tertahankan. Ia tak berani ke salon, ke klinik, bahkan ke pasar. Semua orang menatapnya aneh, seolah bisa mencium bau busuk dari kejauhan. Suatu malam, saat ia tak kuat menahan sakit, Anya duduk di kamar mandi mengguyur tubuhnya dengan air dingin, sambil menangis. Tubuhnya menggigil, tapi rasa panas dan perih di bagian bawah tubuhnya seperti menyiksa dari dalam. Ia teriak keras, "Siapapun kamu berhenti! Ampun! Ampun!" Tapi tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara tetesan air dan desis angin yang masuk lewat celah ventilasi. Dan saat itu, ia merasa seperti ada tangan dingin merayap dari belakang punggungnya, menggenggam erat dan membisik. Ini baru awalnya. Setelah kondisi Anya makin parah dan mulai jarang keluar kamar, Bayu merasa hidupnya mulai nggak tenang. Rumah jadi sepi, meskipun lampu menyala dan televisi nyala sepanjang malam. Bayu sering gelisah, susah tidur, dan merasa seperti selalu diawasi. Awalnya ia pikir cuma kecapean, tapi sejak suatu malam, semuanya berubah. Waktu itu, Bayu baru pulang larut malam dari warung kopi. Badannya pegal, kepalanya berat. Begitu buka pintu rumah, ia merasa hawa di dalam rumah seperti berubah. Lebih dingin dari biasanya, tapi bukan dingin AC. Rasanya kayak masuk ke ruangan kosong yang gak pernah dijamah manusia. Bayu masuk pelan, tapi langkahnya terasa berat. Saat ia melintasi lorong menuju kamar, lampu tiba-tiba padam, gelap gulita. "Anya, kamu matiin lampu ya?" teriaknya. Tapi nggak ada jawaban. Begitu ia nyalakan senter dari HP, ia terdiam. Di ujung lorong berdiri sosok tinggi besar berwarna hitam. Matanya merah menyala, seperti bara. Nafasnya berat dan terdengar seperti suara hembusan angin dari perut bumi. Bayu refleks mundur beberapa langkah, tapi makhluk itu tetap berdiri diam, menatapnya. Bayu nyaris jatuh saking paniknya. Tapi begitu ia buka mata lagi, makhluk itu sudah nggak ada. Lorong kosong. Ia cek kamar, Anya masih tidur dengan tubuh menggigil dan wajah pucat. Bayu nggak berani cerita ke siapa-siapa. Tapi sejak malam itu, teror itu datang terus. Setiap malam ia mimpi suara perempuan menangis. Awalnya samar, tapi makin lama makin jelas. Kadang suara itu memanggil namanya sambil terisak. Kadang terdengar seperti mencaci. "Kamu tega, aku bantu kamu dari nol, kamu buang aku kayak sampah." Bayu berkeringat dingin tiap bangun tidur. Ia pikir itu cuma mimpi. Tapi saat mulai mimpi itu berulang terus tiap malam, bahkan siang hari pun kepalanya dipenuhi suara yang sama, Bayu mulai yakin ini bukan hal biasa. Ia juga sering lihat bayangan melintas di balik kaca jendela rumah. Pernah satu malam, ia bangun untuk minum, dan saat buka kulkas, semua makanan di dalam berubah jadi penuh belatung. Ia jerit, tapi saat lampu dinyalakan lagi, semua kembali seperti semula. Hanya bau busuk yang tetap tinggal di hidungnya. Anya yang sudah lemah juga mulai menyalahkan Bayu. "Ini semua karena kamu ninggalin dia," katanya dengan suara parau, menunjuk ke arah dinding kamar. "Dia ngikutin kita. Dia marah, Bayu." Bayu yang awana keras kepala mulai goyah. Ia coba cari pertolongan ke ustadz, ke psikolog, tapi semuanya sia-sia. Ustadz yang ia datangi langsung geleng kepala waktu lihat foto rumahnya. "Ini ada yang kirim sesuatu dari alam lain. Ini bukan sihir biasa, sudah jadi perjanjian."
katanya sambil menolak ikut campur. Bayu makin stres, pekerjaan terbengkalai, teman-teman menjauh, orang-orang mulai lihat perubahan aneh pada dirinya. Bayu jadi mudah marah, gampang panik, dan suka ngomong sendiri. Beberapa tetangga pernah lihat dia jalan malam-malam sambil nyebut nama Ratih berulang-ulang. "Ratih, maafin aku Ratih, jangan ganggu aku." Suatu pagi, Bayu ditemukan duduk di depan toko kelontong cuma pakai celana pendek, wajahnya kusam, rambut aut-autan. Ia ketawa-ketawa sendiri, lalu tiba-tiba menangis. Orang-orang mulai berbisik kalau Bayu sudah gila. Keluarganya dipanggil, tapi mereka juga nggak tahu harus gimana. Kakaknya coba bawa ke rumah sakit jiwa, tapi Bayu kabur. Ia lari ke jalan, teriak-teriak seperti orang kesurupan. Polisi sampai turun tangan, tapi butuh 3 orang untuk menahannya. Sementara itu, kondisi Anya makin parah. Ia nggak bisa makan, tubuhnya kurus tinggal kulit dan tulang. Dan yang paling mengerikan, bagian tubuhnya yang terinfeksi mulai membusuk. Beberapa kulitnya mengelupas, mengeluarkan bau yang bikin orang yang mendekat langsung muntah. Salah satu tetangga sempat coba bantu mandiin Anya. Tapi baru beberapa menit di dalam kamar, perempuan itu lari keluar sambil nangis, bilang ada makhluk besar duduk di atas lemari dan menatapnya dengan mata merah. Rumah itu pun kini dijauhi warga. Anak-anak dilarang main dekat pagar. Bahkan pengantar paket pun ogah mampir. Rumah yang dulu dibanggakan Anya dan Bayu, kini seperti neraka kecil. Dalam salah satu malam, Bayu kembali mimpi suara Ratih. Tapi kali ini, ia melihat wajahnya. Ratih berdiri dengan wajah penuh luka, tapi senyumnya dingin. "Aku gak butuh kamu mati, Bayu. Aku cuma mau kamu merasa apa yang aku rasa." Bayu berteriak dalam tidur, bangun dengan tubuh basah kuyup. Ia menangis, berlutut di lantai kamar. "Ampuni aku, Ratih. Aku salah. Aku salah." Namun Ratih tak pernah datang untuk dengar permintaan maaf itu. Yang datang hanya bayangan gelap yang mengintai setiap malam. Dan dari kejauhan, suara tangisan tetap terdengar, pelan, menusuk, mengoyak kewarasan Bayu perlahan. Setelah semua yang terjadi, Ratih mulai merasa ada yang salah. Memang, apa yang dia inginkan sudah tercapai. Bayu kini seperti orang linglung, dan Anya sudah tak bisa lagi memamerkan diri. Tapi setiap malam, hati Ratih justru makin gelisah. Mimpi buruk datang bergantian, dan di siang hari ia merasa seperti dihantui bayangannya sendiri. Ia sering termenung di kamar, duduk berjam-jam tanpa melakukan apapun. Makanan tak lagi terasa enak. Televisi menyala pun tak menarik perhatian. Ibunya sempat tanya, "Kamu kenapa, Rat?" Tapi Ratih hanya geleng kepala, tak ingin bicara apapun. Sampai suatu malam, saat ia terbangun karena mimpi buruk yang sama, tangisan Anya yang meraung seperti orang disiksa, Ratih akhirnya memutuskan pergi ke rumah Bu Arti lagi. Rumah itu masih sama, sunyi, remang-remang, dan bau dupa menyengat langsung menusuk hidung. Bu Arti duduk di tikar, seperti biasa, memandangi Ratih yang kini tampak kurus dan lelah. "Aku mau semuanya berhenti, Bu. Aku udah gak kuat," ucap Ratih pelan, nyaris seperti bisikan. Bu Arti tidak langsung menjawab. Ia mengangkat kepalanya pelan dan menatap mata Ratih. "Kamu udah buka pintu yang gak semua orang berani buka. Kalau mau nutup, ada syaratnya." "Apapun, Bu, asal semua ini selesai." Bu Arti mengangguk pelan. "Pertama, kamu harus mengubur satu benda yang paling kamu sayang. Yang kedua, kamu harus menebus dengan satu nyawa. Bukan manusia, tapi hewan yang tak berdosa. Yang ketiga, kamu harus siap kehilangan sesuatu yang penting dari dirimu sendiri." Ratih terdiam. Ia pikir itu cuma ritual biasa, tapi ternyata permainannya gak sesederhana itu. Ia pulang dengan kepala penuh pikiran. Keesokan harinya, Ratih mulai mencari benda yang paling ia sayangi. Ia buka lemari
dan menemukan boneka kecil bernama Titi, pemberian almarhum ayahnya waktu ia masih SMP. Boneka itu selalu ia bawa waktu susah, waktu nangis, dan waktu ditinggal Bayu. Rasanya berat, tapi ia tahu inilah harga dari semua yang ia lakukan. Sore itu, Rati menggali tanah di belakang rumah orang tuanya. Ia bungkus boneka itu dengan kain putih dan menguburnya dalam-dalam. Ia sempat menangis, tapi tak berkata apa-apa. Setelah itu, ia pergi ke pasar hewan, membeli seekor kelinci putih kecil. Ia bawa ke rumah Buarti malam harinya. Dengan tangan gemetar, Ratih menyerahkan kelinci itu pada Buarti. Dukun tua itu tak berkata apa-apa, hanya menyembelih kelinci itu dengan doa dan meneteskan darahnya ke bara api yang sudah menyala. Api mendesis seperti berteriak, lalu padam dengan sendirinya. Selesai ritual, Buarti menatap Ratih dan berkata pelan, "Kamu udah lepas dari ikatan dendam itu, tapi mulai sekarang kamu gak akan bisa bicara lagi. Suaramu ditukar sebagai harga terakhir." Ratih termenung. Ia coba berbicara, tapi tak ada suara yang keluar. Bibirnya bergerak, tapi tenggorokannya kosong. Ia panik, mencoba ulangi beberapa kali, tapi hasilnya tetap sama. Tangisan pun langsung turun di pipinya. Namun Buarti hanya berkata, "Ini udah jalan yang kamu pilih. Dendam memang bisa dibayar, tapi selalu ada yang dikorbankan." Ratih pulang dengan tubuh lemas. Ia menangis sepanjang jalan, tapi semua sudah terlambat. Kutukan sudah diputus, tapi suara yang biasa ia pakai untuk membela diri, untuk tertawa, untuk menyapa orang, semua hilang. Beberapa minggu kemudian, kondisi Anya sedikit membaik, tapi wajahnya tetap rusak. Ia tak pernah bisa keluar rumah tanpa ditutup kerudung. Bayu yang masih mondar-mandir di jalan dengan mulut komat kamit, akhirnya dimasukkan ke rumah sakit jiwa oleh keluarganya. Rati sendiri memilih menyepi. Ia menyewa kamar kecil di desa terpencil, jauh dari kota dan orang-orang yang mengenalnya. Di sana, ia mulai menulis lewat kertas, cara satu-satunya untuk bicara. Ia bantu warga sekitar menanam sayur, merawat anak-anak, dan menghindari semua hal tentang masa lalu. Meski hidupnya tenang, Rati sering termenung di malam hari. Ia menatap langit gelap dan bertanya-tanya, apa semua ini sepadan? Ia pernah mencintai dengan tulus, tapi dikhianati. Ia pernah membalas dengan dendam, tapi harus menghilangkan bagian dari dirinya sendiri. Kini, hidupnya hanya tinggal sisa-sisa keheningan yang ia ciptakan sendiri. Namun meskipun tak bisa bicara lagi, matanya tetap jujur. Ia tak pernah menyesali sepenuhnya apa yang telah terjadi. Ia hanya tahu satu hal, dendam tak pernah benar-benar menyembuhkan, hanya mengganti luka dengan luka lain. Dan malam demi malam, ia belajar menerima semuanya dalam diam. Waktu berjalan pelan di desa kecil tempat Ratih sekarang tinggal. Jauh dari kota, jauh dari keramaian, dan jauh dari masa lalu yang terus menghantuinya. Ia tinggal di sebuah rumah kayu sederhana di pinggir hutan. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada tetangga cerewet, hanya suara jangkrik dan angin yang kadang menerpa jendela. Setiap pagi, Ratih menyapu halaman, menyiram tanaman, dan memberi makan ayam-ayam peliharaannya. Tak ada yang istimewa dari hidupnya, tapi semua dilakukan dengan rutin. Orang desa mengenalnya sebagai Bu Ratih yang bisu. Mereka hanya tahu bahwa ia pendiam, baik dan suka membantu, tapi tak pernah bicara sepatah kata pun. Anak-anak sering penasaran, kenapa Ratih tak pernah bersuara. Ada yang bilang dia pernah kena santet, ada yang bilang dia pernah trauma berat. Tapi tak ada yang berani bertanya langsung, apalagi menggali cerita masa lalunya.
Ratih sendiri tidak pernah mencoba menjelaskan. Kadang, anak-anak kecil datang bermain di halamannya. Ia tersenyum, duduk, sambil menjahit atau menulis sesuatu di buku kecil. Tapi tak pernah benar-benar ikut bermain. Ia seperti ada, tapi setengah hilang. Beberapa kali, orang luar datang ke desa dan bertanya soal seorang wanita bernama Anya. Katanya hilang secara misterius, sudah dilaporkan ke polisi, tapi tak pernah ditemukan. Warga desa hanya geling kepala, tak tahu menau. Tapi Ratih tahu betul siapa yang mereka maksud. Dan meski bibirnya tak bisa bergerak, hatinya menggumam. Anya nggak bakal ditemukan. Dia udah milik malam. Sementara itu, Bayu, kabar tentangnya kadang sampai juga ke telinga Ratih lewat warga yang baru pindah atau pedagang dari kota. Lelaki itu masih mondar-mandir di pusat kota, berbicara sendiri, wajah kusut, pakaian compang-camping. Kadang bau anyir menyengat dari tubuhnya, membuat orang-orang menjauh. Ia sering menyebut nama Ratih, katanya ingin minta maaf, tapi semua sudah terlambat. Ratih tak pernah mencoba datang menemuinya. Untuk apa? Bayu sudah menerima akibat dari pilihannya sendiri. Dulu, lelaki itu ia tolong bangkit dari bawah. Tapi ketika sudah berdiri tegak, dia malah mendorong Ratih ke jurang. Dan sekarang, malam demi malam, Ratih hidup ditemani sepi dan kenangan. Setiap malam Jumat, suara tangis perempuan terdengar dari hutan belakang rumahnya. Awalnya pelan, lalu makin jelas seperti suara orang merintih kesakitan. Warga desa kadang bertanya, "Bu Ratih dengar suara apa-apa semalam?" Tapi ia hanya geleng kepala dan pura-pura tidak tahu. Padahal, ia tahu betul suara itu. Tangisan yang sama yang pernah ia dengar dalam mimpi saat masih tinggal di rumah orang tuanya. Ratapan Anya yang seolah menyesali segalanya. Tangisan itu sekarang jadi bagian dari malamnya. Meski dendamnya sudah dibalas, Ratih sadar sesuatu. Dendam tidak pernah benar-benar menyembuhkan. Luka di hatinya memang hilang, tapi luka di jiwanya tak pernah pergi. Ia membayar terlalu mahal, dengan suara, dengan hidup yang sepi, dan dengan kenyataan bahwa ia tak bisa lagi percaya pada cinta. Ia pernah berpikir akan bahagia setelah semua musuhnya hancur. Tapi nyatanya, setelah semuanya selesai, yang tersisa hanya ruang kosong. Ruang yang dulu dipenuhi harapan dan cinta, sekarang hanya terisi sunyi dan sesal yang samar-samar. Beberapa pria desa sempat mencoba mendekatinya. Ada yang kirim makanan, ada yang bantu memperbaiki atap rumah. Bahkan ada yang terang-terangan bilang ingin menikahinya. Tapi Ratih selalu menolak dengan cara halus. Ia tak ingin terikat lagi, apalagi setelah tahu apa harga dari sebuah perjanjian gaib. Suatu malam, Ratih menyalakan lilin dan duduk di beranda. Ia membuka buku kecil tempat ia sering menulis. Di sana, banyak catatan harian, daftar nama orang yang pernah ia temui, dan doa-doa yang ia tulis dalam diam. Di halaman terakhir, ia menulis kalimat yang paling lama ia simpan dalam hati. Dendam tidak pernah menyembuhkan. Ia hanya memindahkan luka dari dada ke jiwa. Lalu Ratih menutup bukunya, meniup lilin dan masuk ke kamar. Suara tangisan dari hutan kembali terdengar. Tapi kali ini ia tidak lagi merasa takut. Ia hanya merasa lelah. Malam terus berjalan. Dunia tetap berputar. Tapi bagi Ratih, hidup sudah selesai sejak lama. Sejak hari saat cintanya dihancurkan dan dendam mengambil alih dirinya. Kini ia hanya tinggal menunggu waktu. Bukan untuk mati, tapi untuk benar-benar dimaafkan oleh dirinya sendiri.